Hai Andika, guys di sini. Jadi karena kemarin saya coba-coba beli laptop dengan harga 750.000, view-nya banyak, berarti peminatnya banyak. Saya coba lagi beli laptop, cuman sekarang harganya lebih mahal lah. Ini saya beli seharga 1.400.000. Dan kalau misalkan kalian punya uang 1.400.000, kalian dapat laptop kayak apa sih? Mungkin video ini bisa menjadi referensi. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi sekarang langsung aja kita unboxing. Dan karena saya males untuk ngedit ngeblur ya, jadi ini saya tutupin pakai kertas saja biar kalian nggak tahu alamat saya. Oke, jadi kalau secara dimensi ini lebih besar ketimbang package laptop yang kemarin. Kalau kemarin itu kan 11 inch, kalau ini seharusnya ya, kalau sesuai dengan apa yang di deskripsi itu berarti 14 inch. Oke, jadi setelah agak berusaha ya untuk melepas packagingnya ini, sampai keringetan saya. Dan laptopnya, kalau boxnya udah bener-bener hancur seperti ini. Dan spoiler alert, laptopnya sebenarnya bukan brand ini, tapi brand apa kita coba ya. Karena saya kalau misalkan di segmen yang beli laptop aneh ini, saya pengen beli laptop yang unik gitu, yang jarang di pasaran atau yang nggak dijual di Indonesia gitu. Karena biar ilmu pengetahuan saya tentang perlaptopan itu bertambah gitu ya. Nah ini jadi laptopnya, di dalam paketnya ada apa lagi? Ini ada charger. Kardusnya cuman kayak pelindung aja ya, karena dia tidak ada kayak semacam, kalau kardus laptop itu kan ada sekat, organize, kemudian ada beberapa kardus untuk penghalang gitu, itu cuman kardus aja. Dan laptopnya adalah, kalau dari casnya kalian pasti udah tahu ya, Toshiba. Nah untuk Toshiba ini sepengetahuan saya sekarang untuk resminya juga nggak ada di Indonesia. Kalaupun ada mungkin distributor ya. Tapi kalau misalkan saya salah, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Mungkin ada seri-seri yang masih masuk ke Indonesia, Dynabook atau apa ya. Dynabook itu punya Toshiba nggak ya? Pokoknya itulah yang garansi distributor. Yang resmi itu mungkin masuk tapi sedikit. Dan perkenalkan, wah ini ya, kalau kita lihat dari stikernya, dia dari anak SMA Negeri Makassar, SMU NEL. Jadi buat kalian yang anak Makassar, ini stikernya apa? Mungkin stiker logonya SMA-nya atau apa. Dan kalau dari segi kondisi, dengan harga 1.400.000 udah seperti ini. Jadi kayak ada semacam lem, kemudian baret bekas pemakaian banyak banget. Dan kalau dari segi bobot, rasanya itu kayak berat dan tebel banget gitu. Coba kita lihat laptop ini dikeluarkan pada tahun berapa. Nah biasanya untuk di bagian belakangnya ini ada, cuman ini udah nggak ada sama sekali ya untuk informasinya. Oke, mungkin di baterainya ada, coba kita lihat di baterainya. Dan kalau untuk baterainya memiliki kapasitas yang cukup besar untuk sebuah laptop jadul, 48 watt hour. Cuman di sini nggak ada informasi dia keluaran tahun berapa. Nah, tapi kalau di sini ada nih 04, intinya dia bulan 11. Tahun 2011. Jadi kalau misalkan garansinya 1 tahun gitu ya, misalkan berarti dia keluaran tahun 2010, 10 tahun lalu. Dan kalau kalian lihat di bagian belakangnya ini seharusnya ada tulisan nih Toshiba L645, informasinya apa gitu-gitu ya. Dan kalau laptop dulu itu kebanyakan ada backdoor. Jadi kalau misalkan kita mau upgrade RAM, itu di sini udah ada. Jadi nggak perlu membuka casing secara keseluruhan. Dan sekarang langsung aja coba kita bongkar ya untuk backdoornya ini. Apakah komponen apa yang bisa di-upgrade. Jadi kalau di sini kita lihat, ini ada Sierra Wireless ya. Jadi untuk chipsetnya lumayan besar, dan ini chipsetnya dari Qualcomm ya, dan Sierra Wireless. Kalau chipset WiFi sekarang itu Intel AX itu biasanya kecil-kecil. Kemudian untuk memori RAM-nya, kita coba lihat. Untuk memori RAM-nya dia ada 2 slot dan dua-duanya sudah terisi. Dan untuk yang pertama nggak ada informasi tentang kecepatan RAM atau DDR RAM-nya berapa. Nah kalau yang ini kayaknya bawaan nih, yang ada di slot satunya. Jadi dia pakai Samsung DDR3 2GB, speednya 1032 MHz. Oke, jadi sekarang coba kita pasang lagi. Nah, mana nih slot harddisknya? Kalau kalian tanya slot harddisknya, dia ada di sini. Jadi kalau misalkan ini kita buka aja deh. Nah jadi enaknya laptop-laptop jadul zaman dulu itu opsi upgrade-nya lebih mudah, apalagi kan dulu baterainya itu copotan ya. Dan kalau sekarang laptop itu sebenarnya baterainya juga copotan, tapi harus bongkar casing, jadi kita copot dari soketnya gitu. Nah oke, jadi untuk harddisknya dia pakai 2,5 inch dan kapasitasnya saya nggak tahu berapa. Jadi sekarang langsung aja kita coba untuk nyalakan. Jadi untuk memori RAM-nya saya pasang lagi di sini.
Oke, baterai kita masukkan lagi, dan kalau di bagian dalamnya ada 4 rubber fit sebenarnya ya. 1, 2, 3, 4. Nah, yang ini udah hilang nih. Oke, dari tadi belum kita buka, dan apakah dia bisa dibuka dengan satu tangan? Coba kita lihat. Nggak bisa. Jadi dia belum bisa dibuka dengan satu tangan. Dan di bagian area keyboardnya ada logo Apple di sini. Jadi ini Toshiba X Apple, kayaknya collabs ya. Enggak lah, bercanda, ini stiker yang dikasih sama pengguna terdahulunya. Nah, ini laptop edisi, apakah ini edisi ulang tahun ke-25? Buat kalian yang mungkin punya Toshiba L645, bisa tulis pengalaman kalian yang dulu pernah pakai laptop Toshiba L645 ini. Nah, di bagian keyboardnya itu ada speaker grill seperti ini yang terlihat mewah ya menurut saya ya. Jadi ada chrome-nya di sini, kemudian tombol powernya. Coba kita nyalakan apakah dia bisa. Nah, kita coba tahan. Belum ada powernya, berarti kita coba sambil cas. Oke, jadi casnya udah mencolok, dan kalau kalian lihat di sini ada lampu indikator. Indikatornya ngecas dan baterainya terisi. Nah, jadi sekarang coba kita nyalakan. Tes. Nah, langsung ya. Jadi untuk indikator powernya dia nyala. Dan buat kemarin yang rame laptop jadul itu harus ditahan, tidak semuanya. Contohnya Vaio kemarin dan Toshiba ini juga sekali sentuh aja dia udah nyala. Nah, seperti ini. Oke, jadi sekarang kita coba lihat spesifikasinya dari dalam ya, karena dari luar tadi beberapa part informasinya udah hilang. Dan sekarang laptop jadul itu masih ada optical drive-nya. Jadi buat kalian yang sering burning disk, biasanya pakai Nero ya. Kalau zaman saya dulu itu karena teknologi Bluetooth belum ada, jadi biasanya saya burn Nero MP3, kemudian saya putar di mobil gitu biasanya ya. Dan sekarang dia udah masuk ke booting. Sambil dia masuk ke booting, coba kita lihat untuk port-portnya. Jadi di sebelah kanan itu ada input power, kemudian ada output VGA, ada USB 2.0, ada optical drive-nya di sini. Kemudian di sebelah kirinya terdapat Kensington lock masih, kemudian ada LAN RJ45, kemudian ada SATA. Nah, ini ada port SATA nih di sini. Kemudian ada USB 2.0 dan audio jack, mic, dan juga headset. Sambil kita tunggu dia untuk nyala, karena nyalanya kayaknya lama banget ya. Ini nyala kok, ya nyala. Ada screen-nya warna biru, mungkin di kamera nggak terlalu terlihat. Kita bahas untuk frame-nya. Nah, frame-nya ini laptop jadul dulu kalau kalian lihat di sini ada rubber fit. Jadi di bagian kanan kiri itu ada rubber fit ya, seperti ini. Kenapa? Karena kalau misalkan ditutup biar layarnya itu tidak langsung natap ke keyboardnya. Karena biasanya kan kalian pasti tahu ya, ada ada laptop jadul yang layarnya itu kayak ngecap keyboard gitu. Jadi karena dia terlalu panas layarnya, kemudian ditutup. Jadi ada kayak cetakan-cetakan keyboard di layarnya, dan biasanya juga nggak bisa hilang. Untuk frame-nya masih lumayan tebel ya, walaupun nggak setebel Vaio kemarin kayaknya. Untuk tombol powernya dedicated button di sini. Nah, ini saya harus ngecek apa lagi nih kalau dia belum nyala-nyala sambil mengulur waktu. Oke, untuk touchpad-nya biasa ya, kalau laptop Toshiba atau laptop-laptop jadul zaman dulu ketika sudah berumur bertahun-tahun, pasti touchpad-nya itu ada kayak semacam ini. Kayak hilang gitu catnya. Jadi bagian yang sering kita touch itu pasti agak hilang. Kemudian untuk klik kanan dan kirinya udah agak kocak. Jadi di bagian kiri ini udah. Nah, ini ya, ini terlalu sering diklik. Yang kanan ini masih cuma lumayan solid. Jadi penggunanya yang dulu itu sering klik kiri daripada klik kanan. Tapi kayaknya semua orang sering klik kiri daripada klik kanan. Jadi dia pakai Windows 8. Sekarang saya coba untuk brightness-nya saya FN. Nah, ini udah paling mentok. Jadi kalau paling mentok kira-kira seperti ini. Nah, kalau dari kamera atas mungkin kalian agak nggak bisa lihat karena kayaknya panelnya TN ya. Jadi dia ada perubahan warna ketika kita lihat dari angle yang nggak lurus dari eye level. Dan kalau kemarin kita beli laptop 750.000 awalnya nggak mau nyala, kemudian mau nyala. Kalau ini dia memang nyala, tapi yang saya rasakan ya, apa saya terbiasa pakai SSD dan terbiasa pakai laptop 2020, jadi menurut saya ini agak lelet. Dan kalau saya lihat dari spesifikasinya di XDiac ya, prosesornya nggak mau terbaca tapi RAM-nya 2 GB. Jadi mungkin kita coba buka pakai Touch Manager ya. Biasanya di Touch Manager itu kelihatan dia prosesornya pakai apa. Nah, jadi untuk prosesornya dia pakai Intel Pentium P6100, kemudian 2 core, 2 thread dengan maximum speednya 2 GHz, dan Touch Managernya pun juga not responding. Jadi gitu ya, kesimpulannya yaitu tadi di awal, kalau kalian nggak bikin konten nggak usah beli laptop yang harga 1 jutaan, kecuali laptopnya
kalau misalkan beli laptop bekas, saran saya kalau misalkan nggak online, kalian belinya di COD. Jadi kalian bisa coba-cobain laptopnya. Kemudian kalau online jangan pernah beli laptop bekas di Instagram. Itu menurut saya ya, kecuali yang jual itu udah punya nama banget gitu dan kalian udah percaya banget. Kalau kalian masih stranger, masih asing, saran saya sih mending beli kalau online di e-commerce ya, bisa di Shopee, Tokopedia, Lazada atau apapun yang dia ada proteksi untuk ngecek dulu. Jadi kalian bisa cek dulu laptopnya, kalau misalkan tidak sesuai deskripsi, kalian bisa kembalikan. Ya rugi ongkir memang, cuman daripada kalian beli kemudian nggak kepake gitu kan, akan lebih baik kalau seperti itu. Kalau kalian beli di Facebook, di Instagram, kemudian transfer langsung, dan kalian mau komplain itu menurut saya akan ada resiko untuk sellernya itu tidak bertanggung jawab. Tapi kalau lewat e-commerce atau lewat Regber gitu istilahnya, kalian bisa hold dulu dananya ya. Jadi dananya itu nggak bakalan masuk ke penjual dulu, sambil kalian cek-cek dulu untuk fungsinya, apakah dia normal atau enggak. Kemudian saya gunakan untuk buka browser, Firefox, Chrome, juga Internet Explorer. Dari tadi cuma muter-muter aja, nggak mau. Jadi oke lah, cukup segitu aja ya video kali ini. Nah, nanti di part kedua saya akan coba restorasi yang lebih ekstrim. Kalau kemarin kan di video Vaio kita cuman menyalakan aja. Nah, untuk ini saya akan coba restorasi. Jadi casingnya saya cat lagi, hard disknya saya ganti SSD. Pokoknya saya restorasi agar dia terlihat baru dan bagus. Kalian bisa kasih saran saya ya. Intinya saya pengen bikin konten kayak restorasi laptop bekas jadi laptop baru gitu. Atau mungkin kalau misalkan nanti saya ada waktu yang agak banyak, motherboard ini akan saya bikin kayak semacam mini PC kayak gitu. Jadi kontennya apa ya, restorasi atau apalah, kalian bisa bantu saya tulis di kolom komentar. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.